lagi bersama saya Ibu Suliani. Kali ini saya akan memberikan contoh tentang promosi kesehatan tentang anticipatory guidance. Let's get it, happy watching! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Mbak. Silakan duduk. Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi. Misalkan saya Irma, petugas dari Puskesmas. Dari data yang saya dapat dari Pak RT, Ibu benar Bu. Iya, betul. Tujuan saya ke sini adalah untuk memberikan pendidikan kesehatan anticipatory guidance pada anak usia. Apakah Ibu bersedia? Iya, Mbak, silakan. Baik, nanti saya akan meminta waktu Ibu sekitar 10 menit ya untuk memberikan pendidikan kesehatan ini. Iya, Mbak. Baik Ibu, tentang anticipatory guidance, sebelumnya apakah Ibu mengetahui apa itu anticipatory guidance atau pembuat antisipasi untuk anak usia toddler? Baik, akan saya jelaskan ya Ibu ya. Jadi anticipatory guidance itu adalah bimbingan kepada orang tua tentang tahapan perkembangan anak sehingga orang tua sadar akan apa yang terjadi pada anak dan orang tua pun dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan usianya secara optimal. Di sini kan Ibu memiliki anak usia toddler ya Bu ya. Jadi anak usia toddler itu adalah anak usia 1-3 tahun. Nah, apa sih Bu karakteristik yang ditunjukkan oleh anak-anak saat usia ini? Anak saya kan masih akut, jadi masih suka lari-larian, suka naik turun tempat tidur. Pokoknya nggak bisa diem deh, ya kayak nggak niru-niruin kayak perilaku orang tuanya. Benar sekali, tadi itu merupakan salah satu karakteristik dan anak usia toddler itu sangat potensial mengalami kecelakaan. Hal tersebut dikarenakan dia itu ingin mencoba hal-hal baru seperti adanya tadi lagi senang-senangnya belajar lari, nanti dia bisa terpeleset. Dia melihat cairan itu Bu, cairan pel seperti itu biasanya berwarna hijau, berwarna kuning. Nah, dia bisa mengira bahwa cairan itu tuh adalah minuman, mungkin rasa melon, rasa jeruk seperti itu ya. Nah, dia bisa saja meminum cairan tersebut. Ini saya membawa contoh logo. Jadi dia selain aromanya wangi ya Bu, dia juga warnanya kan bagus ya. Jadi mungkin bisa memikat anak-anak untuk meminumnya. Selain itu juga untuk anak perempuan, mungkin dia suka membantu ibunya di dapur ya. Nah, di dapur itu juga kan contohnya pisau. Ini juga ibu harus memberi pengertian kepada anak kalau benda ini adalah benda tajam yang tidak boleh untuk sembarangan dimainkan, karena jika sampai melukai itu akan memberikan rasa yang sakit. Pada anak usia toddler 8-24 bulan sudah bisa untuk diajarkan toilet training. Jadi toilet training itu merupakan usaha untuk melatih anak agar mampu mengontrol dalam melakukan buang air kecil atau buang air besar. Pada anak usia ini kemampuan sphincter uretra atau yang untuk mengontrol berkemih dan juga sphincter ani yang untuk mengontrol rasa ingin buang air besar itu sudah mulai berkembang. Dari hal tersebut, ibu bisa mengenalkan cara buang air kecil atau buang air besar dengan benar sesuai dengan kebudayaan dan nilai keluarga. Seperti kalau di budaya Jawa nih, ya, anak perempuan itu saat buang air kecil itu harus duduk, dan mungkin anak laki-laki sebagian besar juga sebaiknya disuruh duduk, tapi kan kebanyakan masih berdiri. Nah, ibu bisa mengajarkan kepada anak-anak seperti itu. Ibu juga dan itu pula ibu juga perlu mulai melatih anak untuk buang air kecil dan buang air besar di tempat yang benar. Jadi saya pernah lihat ini Ibu ya, ada anak-anak kecil itu dia buang air besar itu di halaman rumah itu dulu. Nah, itu sebenarnya kurang tepat ya Bu. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak di mana tempat yang seharusnya dia gunakan dan juga buang air kecil. Jika WC itu
tempat seperti orang dewasa kalau buang air besar ya. Jadi nanti dia bisa posisi yang sebaliknya, jadi dia yang menghadap ke arah sebaliknya itu loh Bu. Jadi yang seperti madep ke tembok itu ya Mbak ya? Iya Ibu, jadi kan dia nanti bisa tembok itu juga bisa untuk berpegangan dia. Sedangkan untuk WC cowok, jadi anak-anak bisa diajarkan untuk duduk aja di WC-nya itu lebih di atasnya. Jadi cowok di atas klosetnya gitu ya Mbak ya? Iya Ibu, begitu. Kemudian Ibu bisa mengajari cuci tangan kepada anak. Jadi kalau dia habis buang air kecil, itu diajari untuk cebok, diajari untuk cuci tangan sehabis cebok itu. Misalnya habis buang air besar, diajari untuk cuci tangan juga pada daerah anusnya menggunakan sabun, gitu ya Bu ya, supaya bersih. Ibu sudah tahu cara cuci tangan yang baik dan benar? Belum Mbak. Kalau begitu akan saya ajarkan langkah cuci tangan yang baik dan benar ya Bu ya. Kebetulan saya tidak membawa sabun, jadi saya menggunakan sanitizer. Langkah pertamanya adalah gosok telapak tangan dan juga punggung tangan selama 4 detik ya Bu. Kemudian sela-sela jari. Kemudian adalah gerakan mengisi selama 4 detik. Kemudian adalah kebalikan dari arah yang jam ya Bu ya, selama 4 detik. Kemudian gerakan kuku ini dibersihkan. Kemudian Ibu bisa mengajari anak menggosok gigi. Jadi di sini saya juga akan mengajari cara menggosok gigi dengan boneka ini sebagai contoh ya Bu ya. Nah, untuk anak-anak lebih baik gunakan pasta gigi yang seperti Kodomo itu ya Bu ya. Maaf saya ada sponsor, tapi memang itu lebih baik digunakan untuk anak-anak karena dia aman jika misalkan dia terpengaruh pun tidak berbahaya. Nah, kita bisa pakai sedikit di ujung sikat gigi sedikit saja, bisa digabung. Kemudian gosokkan pada bagian di depan bulat-bulat seperti ini ya Bu ya. Nanti bisa sambil mengajar anak bernyanyi seperti dia penyanyi itu Bu. Bulat 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 ya Bu ya. Kemudian pada gigi bawah sebelah kanan, bawah sebelah kiri, di atas sebelah kanan, dan di atas sebelah kiri. Ibu, di sini kan Ibu memiliki 2 anak ya Bu ya. Yang satu masih berusia bayi, benarkah? Iya. Nah, jadi pada usia anak seperti ini, jarak antara usia anak yang pertama dan anak kedua itu kan sangat sedikit ya Bu ya, maksudnya tidak terlalu jauh. Jadi dia itu beresiko sekali mengalami sibling rivalry atau kecemburuan. Dimana anak merasa ada saingan. Mbak, anak saya yang kakaknya itu juga sering nangis, sering cemburu kalau saya gendong adiknya. Terus bagaimana Ibu menanggapinya? Ya saya suruh suami saya yang gendong, tapi ya karena pengennya digendong sama saya. Ibu itu merupakan sibling rivalry ya, jadi kita juga dengan nanti setelah Ibu menggendong adiknya itu bisa gantian menggendong dia karena dia kan memang pengennya digendong sama Ibu ya Bu ya. Jadi Ibu tidak boleh membanding-bandingkan antara kakak dan adik gitu.
kakaknya kan udah gede, kakak jadi adik aja yang ibu gendong, kakak ngalah dong. Jangan seperti itu ibu ya, karena itu akan membuat anak merasa cemburu. Nah kemudian kita juga bisa membuat anak yang lebih tua atau anak pertama itu tetap merasa penting dalam keluarga. Kemudian kita bisa menunjukkan rasa menghormati terhadap barang anak yang dianggap berharga. Misal kayak ibu mau meminjam mainan kakaknya untuk adiknya, ibu harus memberitahu dulu kepada kakaknya jika barangnya itu akan dipinjam oleh adik. Kemudian jika anak itu bertengkar, ibu atau ayah itu tidak boleh membela salah satu dari anak secara khusus. Jadi kita yang harus memberikan mereka satu persatu pengertian dengan kata-kata yang baik. Kemudian kita bisa meluangkan waktu bersama masing-masing anak secara rutin. Misal anak yang kecil itu sudah tidur, nah sekarang saatnya ibu mungkin bermain dengan anak yang besar, mengajak bermain dengan anak yang besar. Nah itu bisa dilakukan setiap harinya ibu, jadi dia tidak akan merasa bahwa perhatian ibu itu terbagi antara dia dan sang adik. Kemudian ibu juga bisa menunjukkan dan mengajarkan empati kepada anak agar anak itu dapat menerima adik barunya dengan baik. Mbak, saya juga biasanya seperti itu. Kalau si adiknya udah tidur, saya gantian main sama kakaknya, atau ngajak makan, atau ngajak tidur juga sama kakaknya. Iya Bu, bagus sekali maksudnya seperti itu ya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang antisipasi ini. Oh ini Mbak, kan suami saya jarang di rumah nih karena kerja merantau kan. Terus kalau seumpama anak saya dua-duanya rewel, lagi semua gitu, gimana Mbak? Mungkin bisa dengan cara adiknya itu digendong di depan dan kakaknya digendong di belakang gitu ya Bu ya, mungkin memang merepotkan sih, tapi ya bagaimana lagi kan ya. Iya Mbak. Mungkin ada yang mau ditanya lagi Bu? Sudah Mbak. Baik kalau bisa Ibu jelaskan kembali penjelasan saya tadi, apa saja yang bisa kita ajarkan kepada anak yang toddler ini? Ya, hal pertama yang harus diajarkan pada anak usia toddler ini adalah yang pertama, mengajarkan anak pada usia ini cara buang air besar dan buang air kecil yang benar pada tempatnya. Yang kedua adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ya. Dan yang terakhir adalah cara mengikat gigi yang baik dan benar. Baik, saya rasa Ibu sudah mengerti tentang anticipatory guidance ini, juga cara mengajarkan anak-anak. Mungkin nanti Ibu ada keluhan atau Ibu berkonsultasi ya, Ibu bisa hubungi saya ya Bu ya, nanti akan saya angkat nomor WA saya. Oh iya Mbak, terima kasih. Iya Ibu, kalau begitu saya permisi. Terima kasih atas waktunya. Begitu saya pamit ya Bu ya. Sama Ibu, terima kasih juga. Assalamualaikum.